Bu, ini kan nanti sudah diputuskan masa kampanye kan kira-kira selama 71 hari. Ya, benar Bu ya. Nah, itu kan pasti akan ada yang berbeda dengan pilkada-pilkada sebelumnya karena ini di tengah pandemi. Ada peraturan kampanye yang berubah atau ada hal yang baru di pilkada tahun ini, Bu? Memang di situ di jadwal untuk kampanye 71 hari itu sudah diatur, Mas. Jadi di situ ada namanya kampanye dengan media massa, media cetak, ya kan? Itu ada tanggal 22 September sampai 5 Desember, ya kan? Itu udah ada. Kemudian debat publik. Nanti itu tanggal 26 Desember sampai 5 Desember. Jadi sudah itu ada tetap ada debat publik. Ada. Terus kan dia debat publik. Sebentar, saya jelaskan dulu. Jadi di situ ada beberapa 71 hari itu dibagi beberapa hal ya, bisa melaksanakan debat publik yang jadwalnya 26 September mulainya, kemudian kampanye di media massa ya kan, media cetak elektronik itu tanggal 22 September, kemudian juga bisa melalui tatap muka, pertemuan terbatas, dialog, lah itu diperbolehkan, tetapi memang di peraturan yang mengatur peraturan pemilihan khususnya pemilihan gubernur bupati di era pandemi ini, lah peraturan itu saat ini sudah diundangkan dan sebentar lagi akan dikeluarkan. Di situ memang diatur beberapa prosedur, misalkan ketika ada pertemuan tatap muka mungkin dibatasin di situ, misalkan 20 orang seperti itu, harus menggunakan standar kesehatan, misalkan harus memakai masker, kemudian hand sanitizer dan sebagainya. Memang seperti itu, semua tahapan yang akan kita laksanakan itu semua ada protokol kesehatannya, tidak keluar dari jalur seperti itu. Tapi itu tadi diberikan kelonggaran seperti kampanye di media massa, dialog. Nah itu maksudnya ada nanti APK. APK itu apa, Bu? Alat peraga kampanye. Berupa nanti ada bahan-bahan yang disebarkan gitu, banyak gitu sebenarnya yang kita fasilitasi, dan itu difasilitasi oleh KPU khususnya untuk APK. Itu KPU. Kemudian bahan-bahan yang sebenarnya juga KPU, tetapi memang dibatasi dalam arti ada pembatasan di sana. Batasan berapa sih yang bisa dibuat oleh KPU, dan kemudian di calon sendiri juga bisa, tapi dengan jumlah tidak boleh lebih dari yang sudah diadakan oleh KPU seperti itu, dan aturannya juga sudah ada nanti. Sudah ditetapkan berarti ya? Iya, berapa sih jumlah spanduk, berapakah jumlahnya baliho dan sebagainya itu sudah ada gitu. Iya. Wah, berarti peserta pilkada, bakal calon wali kota atau gubernur memang harus kreatif benar. Iya, harus memang kreatif. Sepertinya apalagi dengan era pandemi seperti ini, saya rasa itu tadi bagaimana kita kan, karena sosialisasi tatap muka ini kan sudah terbatas, boleh tapi terbatas. Lah, bagaimana ya calon-calon ini memang harus kreativitas itu untuk melakukan sosialisasi kepada pemilih untuk supaya mereka bisa tahu siapa sih calon-calon yang mungkin nanti akan mencalonkan diri. Saya rasa karena di proses pencalonan kita juga belum masuk di situ kan, nanti di tanggal 4 sampai 6 September. Itu pendaftaran calon, pendaftaran calonnya. Oh, September, bukan Agustus. Kemarin kan sempat dengar Agustus. Tidak. Agustus itu adalah logistik. Nanti 4 sampai 6 September adalah pendaftaran calon, dan 22 itu penetapan, 26 mereka sudah mulai kampanye. 26 September sampai 5 Desember. Lah karena 9 Desember itu coblosan, jadi ada masa tenang di situ 3 hari. Gitu. Berarti awal bulan September kayaknya rame nih. Itu karena menunggu nih. Makanya saya bilang karena waktunya itu karena adanya pandemi, waktu itu udah mepet nampak. 4 sampai 6 September pendaftaran itu kan hanya waktu 4, 5, 6, hanya 3 hari. Dibatasi sekali. Jadi memang disinilah kita dengan waktu-waktu yang sangat singkat, tetapi ya kita juga harus tetap memberikan sosialisasi gitu kan. Kami pun juga sudah sosialisasikan itu kepada kabupaten kota, kepada calon partai politik ya. Kita sudah sosialisasikan itu, dan kemudian nanti selanjutnya kepada pemilih gitu. Memang tugas KPU untuk mensosialisasikan itu. Betul. Berarti KPU nih panitia tahun ini ujiannya berat ini. Kerja menurut saya Bu ya. Jadi pertama juga ya? Iya, bagaimana KPU
memastikan bahwa panitia atau penyelenggara pemilu tahun ini benar-benar profesional. Ya. Yang kedua, Kondisi yang dihadapi kesehatan. adalah protokol-protokol Protokol kesehatan. kesehatan. Berarti emang harus Benar. ini. Jadi banyak yang diawasi Iya, jadinya ya kalau dulu nggak? mungkin ada berikut ya, kalau soal penyelenggaraan mungkin gitu-gitu aja, ada sesuatu yang custom, penambahannya berapa. Ya. Tapi ini sekarang ngurusin APD, APD apa? Ya APD, protokol-protokol kesehatan, bikin aturan-aturannya itu pasti Iya. jadi banyak kan yang Jadi concernnya jadi lebih banyak jadi ya. Karena penyelenggara kita ribuan, 44.000 badan penyelenggara untuk Kepri saja, PPK, PPS, PPDP, ya kan, KPPS itu hampir 44.000 di Kepri ini. Kita tidak tahu, jadi makanya ada protokol nanti harus cek dulu sebelum dia melaksanakan tugas. Setiap tahapan itu ada. Nah, Pemakaian masker, terusan sarung tangan, banyak Iya. nanti yang akan diatur di Iya, situ. nah berarti kan tadi ngomongin masalah untuk kampanye aja udah banyak tradisi-tradisi yang dulu kita bisa lakukan sekarang nggak bisa nih. Banyak perubahan-perubahan harus beradaptasi. Nah untuk pemilihannya nanti ada perubahan juga nggak untuk sistemnya? Untuk pas hari pencoblosannya. Pencoblosannya. Ya pasti jelas gitu di situ nanti kita sih sudah menyiapkan juga dari kota, maksudnya dari bilik suara itu kita siapkan prepare satu bilik khusus lah. Bilik khusus ini mensiasati ketika nanti pemilih datang misalkan ke TPS, ya kan, datang ke TPS, ketika dicek ternyata suhu badannya lebih dari normal lah, kan nggak mungkin dia satu bilik yang sama. Nah itu sudah kita siasati, kita prepare dalam pengadaan era pandemi ini ada satu bilik khusus itu satu. Kemudian nanti pada saat dia mulai masuk kemudian keluar itu sudah harus ada standar protokol kesehatannya dan menggunakan mungkin sarung tangan, sarung tangan, dan mungkin kalau misalkan jarum atau alat coblosnya itu paku satu, berarti yang harus disiasati adalah pemilih itu harus menggunakan sarung tangan. Nah, sehingga tidak berganti-gantian memegang pakunya misalnya, ya kan? Kemarin sempat ada usulan pakai tusuk gigi, tapi bawa sendiri-sendiri. Nah, iya. Kalau kita menggunakan misalkan tusuk yang berbeda-beda, takutnya nanti malah merusak surat suara, kan itu menjadi antisipasi ya. Ya itu mungkin dengan alternatif sarung tangan dan mungkin jaraknya juga harus diatur. Dan kebetulan kita juga harus pahami pada saat sebelum pandemi satu TPS itu 800 maksimal. 800 pemilih. Tapi sekarang satu TPS itu maksimal hanya 500. Tapi 500. Saya rasa tidak sampai 500 juga. Ketika sudah dipetakan itu juga ada 200, 150 gitu. Dan kita ada kenaikan 691 TPS setelah kita melakukan di breakdown yang sebelumnya 3.000 sekarang menjadi 4.093 TPS. Berarti ada kenaikan 691 TPS. Ya? Iya. Berarti sistem aturannya dan pasti biayanya pasti nambah. Malah kita tidak bisa menambah anggaran, malah kita diminta untuk meminimalisasi. Oh gitu, Bu? Iya, kita harus mengoptimalisasi, itu perintah dari Kemendagri.